Halo teman-teman Kompis, selamat datang di Laboratorium Simulasi Komputer 2026. Di sini saya akan menjelaskan tentang modul 3 yaitu FENSIM. Tujuan praktikum yaitu yang pertama, praktikan dapat memiliki wawasan dasar dan mendalami cakupan software FENSIM PLE secara menyeluruh. Yang kedua, praktikan dapat mengenali tools software FENSIM PLE dan mengaplikasikannya pada permasalahan di dunia industri. Yang ketiga, praktikan berkemampuan untuk menyelesaikan dan menganalisis permasalahan di dunia industri dengan membuat simulasi dinamis dengan software FENSIM PLE. Lalu ada pengertian FENSIM, di mana FENSIM sendiri merupakan perangkat lunak untuk memodelkan sistem dinamis guna memahami dan mencari solusi dari permasalahan yang kompleks. Software ini memungkinkan pengguna untuk mengembangkan, mendokumentasikan, mensimulasikan, menganalisis, hingga mengoptimalkan model sistem dinamis. Proses pemodelan dilakukan melalui pembuatan diagram kausal serta diagram stok dan flow. Melalui fitur-fiturnya, Fancy membantu pengguna memahami hubungan sebab akibat dan aliran dalam suatu sistem secara mendalam. FENSIM dikembangkan oleh Ventana System INC di Harvard dan awalnya dibangun menggunakan bahasa pemrograman Pascal. Konfigurasi versi FENSIM yaitu ada tiga. FENSIM PLE yaitu Personal Learning Edition untuk pemodelan sistem dinamis dengan diagram sebab akibat serta stok dan alur. Yang kedua, FENSIM profesional, yaitu memiliki fitur lanjutan seperti subscribe, editor teks, dan optimasi model. Yang ketiga, yaitu FENSIM DSS atau Decision Support System, yaitu untuk mendukung pembuatan simulator manajemen dan integrasi dengan perangkat lunak lain. Di sini yaitu ada causal loop diagram. Seperti pada gambarnya, yaitu causal loop diagram merupakan salah satu model yang digunakan untuk memecahkan masalah dengan pendekatan sistem yang mempertimbangkan kompleksitas dinamis dari sistem atau mendukung pendekatan sistem dinamis. Model causal loop diagram berfokus pada hubungan sebab akibat antar komponen sistem yang digambarkan dalam suatu diagram dengan garis lengkung yang berujung pada tanda panah menghubungkan antar komponen sistem. Yang kedua yaitu ada stock flow diagram. Di sini ada gambarnya untuk contoh dari stock flow diagram sendiri, di mana stock flow diagram atau diagram alir menggambarkan sistem secara lebih detail karena menunjukkan hubungan antar variabel. Di dalamnya terdapat level atau stok sebagai hasil akumulasi dalam sistem dan rate atau aliran sebagai aktivitas yang menunjukkan perubahan stok. Stok menunjukkan kondisi sistem pada suatu waktu. Sementara itu, aliran menggambarkan perubahan stok yang terjadi akibat keputusan dalam sistem. Selanjutnya yaitu ada polarity. Polarity digunakan untuk menggambarkan arah dan sifat hubungan antar variabel dalam suatu sistem, sehingga memudahkan analisis terhadap pengaruh satu variabel terhadap variabel lainnya. Jenis-jenis polarity yang pertama yaitu ada non, yaitu tidak ada tanda polaritas yang ditampilkan pada hubungan antar variabel. Yang kedua ada positif, yaitu menunjukkan hubungan searah di mana peningkatan pada variabel sumber akan menyebabkan peningkatan pada variabel target atau penurunan pada variabel sumber akan menurunkan variabel target. Yang ketiga ada negatif, menunjukkan hubungan berlawanan arah di mana peningkatan pada variabel sumber justru menyebabkan penurunan pada variabel target dan sebaliknya. Yang keempat ada sum, digunakan sebagai alternatif tanda positif. Yang kelima ada opposite, digunakan sebagai alternatif tanda negatif. Dan yang terakhir ada other, yang memungkinkan pengguna menambahkan tanda polaritas khusus sesuai kebutuhan analisis. Dalam causal loop diagram, pengguna juga dapat mengatur posisi tanda polaritas untuk memperjelas tampilan diagram.
Tanda polaritas tersebut dapat ditempatkan pada beberapa posisi. Yang pertama ada arrowhead, berada di ujung panah hubungan. Yang kedua ada handle, berada di tengah atau dekat titik kontrol. Yang ketiga ada inside, berada di dalam lengkungan panah. Dan yang terakhir ada outside, berada di bagian luar lengkungan panah. Selanjutnya ada cek model. Sebelum menjalankan simulasi di FanSim, model perlu diperiksa terlebih dahulu untuk memastikan tidak ada kesalahan di dalamnya. Pemeriksaan ini dilakukan dengan memilih perintah model, lalu cek model, atau menekan CTRL plus T. Jika terdapat kesalahan, sistem akan otomatis memeriksa apakah struktur model sesuai dengan diagram yang telah dibuat. Apabila terdapat perbedaan struktur, maka akan muncul pesan error pada saat proses pengecekan. Namun, jika struktur model sudah benar, akan muncul kotak notifikasi yang menampilkan pesan model is okay. Yang kedua yaitu ada units model. Fitur unit check di FanSim digunakan untuk memastikan setiap persamaan memiliki satuan yang konsisten. Pemeriksaan dapat dilakukan melalui menu model, lalu unit checks, atau dengan menekan CTRL plus U. Lalu FanSim akan menampilkan daftar kesalahan satuan yang ditemukan. Kesalahan unit tidak menghentikan simulasi, tetapi perlu diperbaiki agar model lebih akurat dan tidak menimbulkan masalah tersembunyi. Jika semua kesalahan sudah diperbaiki, FanSim akan menampilkan pesan units are okay yang menandakan model siap disimulasikan. Selanjutnya yaitu ada penerapan FanSim dalam bidang industri. Yang pertama, pemodelan proses produksi dan rantai pasok. Melalui model dinamis, praktikan dapat memahami hubungan antar variabel seperti kapasitas produksi, tingkat persediaan, permintaan pasar, dan waktu pengiriman. Yang kedua, ada analisis simulasi untuk identitas bottleneck, yaitu simulasi FanSim dapat digunakan untuk menemukan titik hambatan atau bottleneck yang menyebabkan terlambatan produksi atau distribusi. Berbagai skenario perbaikan seperti peningkatan kapasitas mesin atau pengaturan ulang jadwal produksi dapat diuji untuk mengetahui dampaknya terhadap efisiensi sistem. Yang ketiga yaitu alat bantu pengambilan keputusan industri. FanSim berfungsi sebagai alat pendukung keputusan dengan menyediakan gambaran kuantitatif dan visual terhadap sistem industri. Hasil analisis dari simulasi dapat dijadikan dasar dalam menentukan kebijakan strategis seperti penambahan sumber daya, pengurangan biaya operasional, atau peningkatan produktivitas. Selanjutnya, kalian akan mendapatkan penjelasan software. Ini merupakan tampilan dari software FanSim. Nah, yang di atas ini ada file, edit, view, dan lainnya. Itu merupakan title bar. Lalu yang di bawahnya ini ada open model, new model, atau lainnya. Itu namanya menu. Lalu yang di bawahnya lagi ini ada move, variable, level, dan sebagainya dinamakan dengan main toolbar. Lalu untuk di sini simulate dan sampingnya ini namanya output file. Lalu untuk yang sebelah kiri ini, yang dari sini sampai sini itu namanya analysis tools. Lalu yang bagian bawah ini namanya status bar. Lalu yang putih ini merupakan lembar kerja dari software FanSim tersendiri. Untuk kegunaan dari masing-masing tampilan kerja dari software FanSim ini kalian bisa baca sendiri di modul ya. Di sini kita lanjut ke studi kasus, di mana ada sebuah UMKM yang memproduksi baju PDH. Nah, UMKM ini sedang menghadapi tantangan manajemen inventory kompleks dengan permintaan sebanyak 3.500, sedangkan untuk stok PDH siap pakai itu hanya di 2.500. Perusahaan harus mengelola dinamika operasional di mana permintaan diproyeksikan akan mengalami peningkatan sebesar 15% per tahun. Namun, juga berisiko mengalami penurunan sebesar 10% akibat faktor daya beli, sementara proses produksi sangat
tergantung pada ketersediaan material. Material kain memiliki persentase keberhasilan produksi sebesar 93%, kancing dengan persentase keberhasilan sebesar 90%, dan aksesoris memiliki persentase keberhasilan produksi sebesar 85%. Masing-masing material memiliki kapasitas maksimal produksi tahunan. Untuk kain sebesar 550, kancing 680, dan aksesoris 420. Negara konveksi tetap harus mewaspadai akumulasi bahan baku rusak yang mencapai 20% akibat faktor penyimpanan, sehingga diperlukan simulasi sistem dinamis untuk memastikan komposisi penggunaan bahan baku tetap optimal dan meminimalkan risiko kekurangan stok maupun penumpukan persediaan yang tidak produktif selama periode perencanaan 5 tahun. Di sini terdapat tabel jumlah permintaan mulai dari tahun 2021 hingga 2025. Kemudian untuk mengetahui solusi dari permasalahan yang dihadapi tersebut, kita akan membuat dua diagram. Yang pertama ada causal loop diagram yang digunakan untuk mengetahui variabel apa saja yang ada dalam sistem produksi tersebut, kemudian hubungannya itu bagaimana, dan arah hubungan antara variabelnya itu seperti apa. Kemudian yang kedua ada stock flow diagram yang digunakan untuk mengetahui hubungan stok dan flow dalam sistem produksi dan hubungan matematis antara elemen-elemen yang ada dalam sistem tersebut. Oke, sebelum kita masuk ke bensin, di sini untuk data jumlah permintaan tahunan tadi, mulai dari tahun 2021 hingga 2025, kita masukkan ke dalam Excel. Nah, setelah itu kita cari untuk persentase deviasinya. Untuk rumus dari persentase deviasi itu bisa didapatkan dari jumlah permintaan tahun saat ini dikurangi dengan jumlah permintaan tahun sebelumnya dibagi dengan jumlah permintaan tahun sebelumnya dikali dengan 100%. Nah, kemudian setelah itu kita tarik ke bawah dan di sini kan ada kolom untuk harta-harta. Nah, ini kalian ambil dari harta-harta persentase deviasi di sini untuk memudahkan dalam kita nanti membuat pemodelan dinamis. Selanjutnya kita langsung saja masuk ke dalam bensin. Nah, di sini kita sudah masuk ke dalam bensin. Yang pertama, ini kita ubah dulu untuk initial time menjadi 2021. Dan untuk final time ini kita ubah ke 2030. Kemudian untuk unit per time ini kita ubah ke year atau tahun. Kita menggunakan satuan tahun. Nah, setelah itu, di sini yang pertama kita akan membuat CLD atau causal loop diagram. Untuk pembuatan CLD, kita bisa menggunakan variabel. Nah, dimulai dengan ketersediaan stok PDH. Kemudian, di sini ada produksi kain, produksi kancing, dan juga produksi aksesoris. Nah, di sini ada maksimal maksimal produksi kain dan juga ada persentase keberhasilan produksi kain. Kemudian untuk kancing, di sini masih sama, yaitu maksimal produksi kancing dan juga persentase keberhasilan produksi kancing.
Kemudian di sini ada maksimal produksi aksesoris dan persentase keberhasilan produksi aksesoris. Nah, setelah itu di sini untuk ketersediaan stok PDH ini akan mempengaruhi akan dipengaruhi oleh bahan baku rusak. Ya, di sini kurang satu yaitu PDH hasil produksi. Ini persentase kerusakan. Kemudian di sini ada permintaan pelanggan. Rasio permintaan tahunan, jumlah permintaan, peningkatan permintaan. Nah, jumlah permintaan ini akan dipengaruhi oleh peningkatan permintaan dan juga penurunan permintaan. Nah, untuk peningkatan permintaan dan juga penurunan permintaan ini akan dipengaruhi oleh persentase peningkatan permintaan dan persentase penurunan penurunan permintaan. Setelah semua selesai, di sini kita akan memberikan hubungan untuk tiap variabelnya, tiap elemennya dengan menggunakan tanda panah. Jadi kalian bisa klik untuk elemen yang akan dituju, elemen asal. Kemudian kalau misalkan kalian ingin membuat lengkungan seperti ini, kalian klik di sembarang tempat, misalkan di sini, kemudian di elemen tujuan. Nah, kan jadi seperti ini. Ini kita kasih hubungan dulu, kasih panah-panah dulu ke semua elemennya. Oke, setelah sudah selesai, kalian berikan polarity untuk tiap-tiap hubungannya. Nah, setelah itu kalian pilih sesuai dengan hubungan antara elemen tersebut. Jika hubungannya positif, maka kalian klik yang positif. Jika hubungannya negatif, maka kalian klik yang negatif. Nah, ini untuk maksimal produksi kain dengan produksi kain, ini hubungannya positif. Di mana maksimal produksi kain, jika maksimal produksi kain meningkat, maka produksi kain juga ikut meningkat. Sebaliknya, jika produksi kain menurun, maka untuk jumlah maksimal produksi kain juga akan menurun. Seperti itu. Ini kita kasih polarity satu per satu untuk semua hubungan antara elemennya.
Nah, setelah sudah selesai kalian berikan pola Hidi untuk semua hubungan antar elemennya, kalian bisa cek untuk hubungannya, klik yang ketersediaan stok PDH, klik yang ini no aja. Nah, kalian bisa lihat bahwa ketersediaan stok PDH ini dipengaruhi oleh tiga elemen ini, yaitu bahan baku rusak, PD hasil produksi, permintaan pelanggan, di mana masing-masing elemen ini juga dipengaruhi oleh masing-masing eh, faktor yang ada di sini. Oke, kemudian ini kita ubah dulu buat warna dari anak panahnya. Kalian bisa klik kanan aja, kemudian kita ubah menjadi hijau. Ini nanti kalian sesuaikan dengan warna map kalian masing-masing. Nah, untuk CLD sudah selesai. Kita save dulu CLD modul 3. Oke, setelah itu kita lanjut ke yang SFD. Untuk initial time ini kita ganti 2021, final time 2030, dan untuk unit first time ini kita ganti tahun. Klik OK. Oke, kemudian untuk memudahkan dalam pembuatan SFD atau stock flow diagram, ini kalian terlebih dahulu menyiapkan model matematisnya. Nah, model matematis itu bisa kalian dapatkan dari CLD tadi yang sudah kalian buat. Nah, di sini aku udah nyiapin buat formulasinya. Nah, nanti kalian bisa buat kayak gini. Ada variabel, tipe, equation, dan juga ini satuannya. Misalkan di ketersediaan stok PDH, ini tipenya itu tipe level. Kemudian untuk equation itu harus diperoleh rumus PDH hasil produksi dikurangi bahan baku rusak dikurangi dengan permintaan pelanggan. Dan untuk satuan sendiri yaitu unit dan seterusnya. Oke, kita balik lagi ke benzim. Di sini langsung aja kita buat untuk model SFD-nya. Yang pertama kita buat yang bagian levelnya dulu menggunakan box variable. Kita terus ini kita kasih nama jumlah permintaan. Nah, kemudian yang kedua di sini stok atau ketersediaan stok PDH. Oke, kemudian kita lanjut untuk flow. Nah, flow itu kalian bisa menggunakan ini ya teman-teman. Kita akan membuat kita akan membuat inflow. Yang pertama ada peningkatan permintaan. Kemudian untuk outflow-nya yaitu penurunan permintaan. Oke, kita lanjut. Untuk inflow di ketersediaan stok PDH, ini ada PDH hasil produksi. Kemudian untuk outflow-nya sendiri itu di sini yang pertama ada permintaan pelanggan. Ini kita ke atasin dulu. Nah, kemudian yang kedua ada bahan baku rusak. Ini kita ke bawain.
Oke, setelah itu kita lanjut ke variabel yang mempengaruhi inflow dan juga outflow. Yang pertama di sini ada persentase peningkatan permintaan. Kemudian ada persentase penurunan permintaan. Dan di sini ada rasio permintaan tahunan. Nah, di sini itu ada tiga variabel yang mempengaruhi PD hasil produksi, yaitu produksi kain, kemudian produksi kancing, dan produksi aksesoris. Nah, di masing-masing produksi ini ada ke maksimal produksi kain, kemudian persentase keberhasilan kain, ada max produksi kancing, ada juga persentase persentase keberhasilan kancing. Kemudian ada max produksi aksesoris dan persentase keberhasilan aksesoris. Oke, kemudian di bahan baku rusa ini juga dipengaruhi oleh persentase kerusakan. Kita rapikan dulu. Oke, kemudian untuk yang variabel ini kita kasih panah seperti ini. Oke, setelah sudah terhubung semua, ini kita ganti dulu buat warnanya menjadi hijau kayak tadi. Nah, setelah itu kita masuk ke ketersediaan stok PDH, kita cek dulu. Nah, ini udah sama dengan yang CLD tadi. Selanjutnya kita akan memasukkan humusnya. Nah, untuk humus ini kalian dapatkan dari CLD yang sudah kalian buat tadi. Jadi kalian buat model matematiknya dulu, kayak tadi yang ada di Excel. Ya, yang pertama ini ada jumlah permintaan. Jumlah permintaan dipengaruhi oleh peningkatan permintaan dikurangi dengan penurunan permintaan. Nah, untuk unitnya ini unit. Kemudian untuk initial value, ini kita isi dengan permintaan awal. Permintaan awal yaitu 3.500. Kita klik OK. Kemudian kita masuk ke ketersediaan stok PDH. Ini unit. Nah, untuk equationnya yaitu PD hasil produksi dikurangi bahan baku rusak dikurangi permintaan pelanggan. Untuk stok awalnya yaitu di 2.500. Kemudian masuk ke peningkatan permintaan. Di peningkatan permintaan ini masuk auxiliary dengan unitnya yaitu untuk peningkatan permintaan di unit ya. Nah, ini kalian sesuaiin aja. Peningkatan permintaan yaitu persentase peningkatan permintaan dikali dengan jumlah permintaan. Begitupun buat penurunan permintaan, ini unitnya masih sama. Untuk equationnya juga masih sama, jumlah
permintaan dikali dengan persentase penurunan permintaan. Untuk persentase peningkatan permintaan ini masuk ke konstan. Untuk unitnya sendiri yaitu masuk ke fraction. Untuk persentase permintaan sesuai dengan yang ada di Excel tadi, persentase permintaan itu sebesar 0,1 atau 10%. Di sini komanya pakai titik ya, teman-teman. Dan untuk penurunan permintaan, ini mohon maaf untuk yang peningkatan permintaan tadi itu 15. Dan yang penurunan itu 10% atau 0,1. Ya, kemudian lanjut ke hasil permintaan tahunan. Ini 1 dan equationnya yaitu fraction. Oke. Kemudian masuk ke permintaan pelanggan. Permintaan pelanggan ini unitnya unit bahagia dan untuk equationnya yaitu hasil permintaan tahunan dikali dengan jumlah permintaan. Untuk persentase kerusakan ini sebesar 0,2 atau 20% sesuai dengan yang ada di studi kasus. Dan untuk bahan baku rusak ini satuannya yaitu unit bahagia. Kemudian untuk maksimal produksi di sini kalian sesuaikan aja dengan mode mode matematis yang sudah kalian buat. Kalian sesuaikan tipenya, unitnya, dan juga equationnya. Untuk equation di maksimal produksi kain itu di 550. Kemudian maksimal produksi kancing ada di 680. Jangan lupa untuk unitnya diubah. Maksimal produksi aksesoris 450. Kemudian persentase keberhasilan. Nah, untuk persentase keberhasilan ini satuannya unitnya yaitu fraction dengan equation kain 0,93 atau 93% sesuai dengan yang ada di studi kasus. Ini juga sama. Ini fraction aja. Kemudian ini tadi kan 90 berarti 0,9. Ini 85 berarti 0,85. Dan kemudian di produksi kain persentase keberhasilan dikali dengan maksimal produksi kain. Kemudian di PD hasil produksi ini produksi kain ditambah dengan produksi kancing ditambah dengan produksi aksesoris.
Oke, setelah selesai semua, kita bisa kontrol A, kemudian kita cek di bagian model, model cek. Nah, ini model sudah oke. Kemudian kita kontrol A lagi, kita cek di unit check. Nah, unit sudah oke. Nah, ini menandakan bahwa model kita ini sudah siap untuk disimulasikan. Kita kontrol A, kemudian klik simulate, kita klik yes, kemudian kontrol A lagi, kita pilih yang ini, grafik. Ini kalian klik oke aja. Oke, di sini sudah masuk ke hasilnya di grafiknya. Di sini kalian bisa lihat untuk yang ini, yang warna biru ini, itu menandakan ketersediaan stok PDH. Kemudian untuk yang jumlah permintaan itu digambarkan dengan warna coklat ini. Nah, kalian juga bisa lihat untuk angka-angkanya lebih detail di bagian tabel. Nah, di sini kalian bisa mengetahui mulai dari tahun 2021 hingga 2030. Ini kalian ambil yang bagian jumlah permintaan di tiap tahunnya dan juga jumlah ketersediaan stok PDH di tiap tahunnya. Kalian copy dan kalian masukkan ke Excel. Oke, setelah didapatkan hasil simulasi tadi, yang di bagian tabel itu nanti angka-angkanya kalian masukkan ke dalam sini semua. Nah, setelah itu kalian bandingkan antara data real system dengan hasil simulasi. Nanti kalian cari untuk rata-ratanya, kemudian setelah deviasi. Nah, setelah itu kalian cari HW-nya. Dari HW ini, itu nanti kalian bakalan bisa melihat apakah simulasinya itu valid atau tidak. Cukup sekian penjelasan dari modul 3 Vensim, mulai dari materi hingga studi kasus. Jangan lupa untuk mengerjakan tugas pendahuluan sebagai syarat untuk mengikuti lab Sikom modul 3. Sampai ketemu di lab dan terima kasih. See you, teman-teman.